Dalam Islam juga mengajarkan ada satu nilai rahmatan lil alamin. Itu kebetulan agama saya ya teman-teman ya. Itu juga dijelaskan. Masih Islam. Salam bisalum. Salam bisalam. Selamat datang di konten Perspektif. Bersama aku Royan Dan aku JB. Dan teman-teman dan juga Baroyan, di konten kita kali ini sesuai dengan namanya, nantinya kita akan membahas suatu isu yang kita bedah dari berbagai macam sudut pandang. Nah teman-teman nih, di episode kita kali ini kita akan membahas sebuah isu yang cukup menarik. Cukup menarik. Wah, apa itu, Bah? Perceraian siapa kira-kira? Enggak dong. Kali aja sekali-sekali kan. Jadi kita akan membahas isu Taliban. Konten pertama, Bos. Baru konten pertama nih ya. Tapi tenang teman-teman, JB juga tenang. Jadi kita akan secara spesifik nih membahas bagaimana reaksi netizen kita dalam merespon isu Taliban. Jadi nggak bahas Talibannya secara langsung ya, betul. Karena memang banyak banget nih teman-teman kita nemuin ya Bang ya beberapa reaksi netizen kita menanggapi isu ini. Ada yang menanggapinya serius dan ada yang enggak. Nantinya berdasarkan temuan kita akan bedah satu persatu. Oke, kita langsung masuk ke komentar yang pertama teman-teman ya. Ini aku ambil dari YouTube dan ini ada salah satu komen yang menarik Pak. Jadi mungkin kayak dia mau menganalisa gitu ya. Semoga sesuai harapan Pak JK. Taliban sekarang sudah berubah. Alhamdulillah. Jadi ya mungkin kayak berubah kebijakan atau berubah strategi gitu ya. Cuman ada lanjutannya nih analisanya. Masih ada lanjutannya. Mana tuh lanjutannya tuh? Yang aku tahu Taliban selalu hitam, tetapi kalau tali rafia bisa warna-warni. Ya memang beda, memang berubah. Cuman ini kirain kita mau bahas strategi atau kebijakan gitu ya. Ternyata oke, skip. Nah, ini ada satu lagi kategori netizen yang menurutku menarik teman-teman untuk kita diskusikan lebih dalam. Gimana? Karena berbeda dari yang sebelum-sebelumnya nih, Bang. Jadi ini ada memang yang secara spesifik terkait dengan Indonesia. Karena waktu itu ada kasus insiden ledakan di Margo City Mall. Margo City Depok ya? Iya, yang di Depok dan itu kebetulan beberapa minggu setelah isu di Taliban. Isu Taliban di Afghanistan sana. Nah, itu menurutku aku nemu beberapa reaksi netizen yang menurutku menarik. Kayaknya aku juga nemu tuh. Nemu juga? Aku juga nemu tuh. Ini aku ada ya di Twitter ya. Jadi dia nge-tweet sambil nyertain link beritanya di tweetnya dan captionnya tuh gini. Ledakan di Mall Margo City Depok, Jawa Barat. Waspada radikal simpatisan Taliban. Jadi dia secara spesifik mengkaitkan dengan insiden yang terjadi di Depok dengan isu Taliban di Afghanistan. Nah, teman-teman, aku juga nemu nih. Aku juga nemu nih, B. Jadi ada juga Twitter yang kaitannya dengan Margo City. Nih, kita lihat nih ya, teman-teman ya. Aku bacakan. Depok lekat dengan khilafah dan Taliban. Ledakan di Margo City Depok. Nah, dekat dengan khilafah dan Taliban seperti itu. Langsung spesifik mengarah ke sana kayak gitu. Nah, sepertinya netizen kita itu berkomentar dengan kejadian Margo City itu referensinya langsung jauh ke sana, Be. Iya, langsung dikaitkan ya. Langsung dikaitkan ke Taliban. Padahal pertanyaan menariknya teman-teman, apakah itu benar? Kita lihat nih. Karena aku nemu langsung dari Kompas TV. Di mana Kompas TV meliput konferensinya pihak kepolisian dan pihak kepolisian itu mengatakan demikian. Suara ledakan di Margo City Mall akibat gipsum ambruk dan bukan bom. Jadi gipsum di plafon gitu ya, aku kurang tahu di lantai berapa itu jatuh dan itu menimbulkan suara yang memang suara ledakan seperti bom. Padahal bukan bom. Nah, pertanyaannya kenapa kok netizen kita itu bisa mengarahkan itu ke menarik, bom? itu menarik. Gitu. Karena aku teman-teman juga kayak bertanya-tanya kenapa ya kok bisa ya. Dan aku mulai mikir karena bisa jadi sebagian dari kita itu bahkan bisa jadi kita juga gitu cenderung mengedepankan prasangka atau suuzon itu tadi. Kita udah punya prasangka dulu, kita udah punya suuzon, ada aksi Taliban nih, ada isu Taliban nih.
bisa jangan-jangan itu masuk ke Indonesia. Dan kebetulan ada ledakan kan kayak gitu. Padahal juga itu menurutku penting untuk kita jadi pembelajaran ya, bahwa sebelum kita menyebarkan sesuatu, kita cek dulu nih kebenarannya. Karena prasangka itu karena kita belum cek kebenarannya. Itu prasangka itu dampaknya buruk loh. Oh, buruk banget. Nih ya, teman-teman, aku punya pengalaman nih waktu aku kecil dulu. Itu aku punya tetangga itu kebetulan dia dari suku Batak. Dan dia memang kalau ngomong itu selalu pakai nada yang tinggi. Ya. Biasalah ya kayak gitu. Tapi kan waktu itu konteksnya aku kecil sehingga aku punya pemikiran, wah, orang Batak begini semua ya, semua orang Batak kasar-kasar ya. Dan bahkan sampai aku hampir-hampir ingin menjauhi mereka, gitu. Saking aku udah punya suuzon, punya stigma yang buruk kepada teman Batak. Padahal setelah beberapa tahun setelah itu, ketika aku nih ketemu dengan seorang Batak yang itu kalem, sampai-sampai aku curiga ini orang beneran orang Batak nggak ya? Karena saking beda jauh dengan prasangka aku, beda jauh dengan stigma yang selama ini aku pikirkan kayak gitu. Prasangka itu sebenarnya kalau misalnya kita mau kaitkan dalam melihat seseorang itu ada dua. Ada dua ya? Ada dua. Itu kita itu menilai seseorang atau kita mendeskripsikan seseorang. Oh, iya. Kayak gitu. Nah, betul. Kalau misalnya kita menilai, ya tentu stereotip negatif itu masuk. Subjektif kita, ya, subjektif ya. Subjektifnya itu masuk. Suuzon kita masuk. Padahal kejadiannya nggak kayak gitu, kan kayak gitu. Harusnya kalau misalnya kita mau berpikir secara objektif, kita yang mendeskripsikan kayak gitu. Apa adanya. Kita netral lah kayak gitu. Apa adanya kayak gitu. Nah, kayak kasus yang tetanggaku Batak itu berarti aku cenderungnya memang menilai ya. Betul. Aku menilai suku Batak itu kasar. Padahal kalau aku coba menggambarkan secara objektif ya memang nadanya tinggi. Belum tentu kasar. Belum tentu kasar. Nah, buat teman-teman nih yang ada di rumah, coba silakan teman-teman pikirkan dan diskusikan dengan kita. Apakah teman-teman selama ini itu menilai seseorang atau mendeskripsikan seseorang? Nah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan tulis di kolom chat WhatsApp keluarga ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa. Ada di-kick dari WhatsApp keluarga aja tersebut. Diskusi Pak Dianda, Bu Dianda, nggak apa-apa. Nah, kayaknya ya, Be ya. Ini kita lanjut lagi ya. Ya. Untuk masalah yang tadi yang di Margo City, kayaknya netizen kita itu lebih banyak menilai kayak gitu. Dengan adanya isu Taliban terus kemudian menilai tanpa mendeskripsikan dan padahal kan faktanya nggak demikian. Betul. Maka dari itu juga nih teman-teman buat pesan buat teman-teman juga nih. Nah, kita diskusi aja deh biar enak. Jadi sebenarnya kita itu ya harus sharing dulu lah sebelum sharing kayak gitu. Saring dulu sebelum sharing ya. Betul. Filter dulu kayak gitu. Sebelum opini kita, pendapat kita itu lemparkan ke khalayak luas. Kayak kita cek dulu kebenarannya ya. Betul, kita cek dulu kebenarannya. Nah, kalau misalnya udah cek kebenarannya, dicek dulu apakah itu bermanfaat apa enggak. Kan karena bisa jadi apa yang kita share walaupun itu benar itu nggak bermanfaat. Karena memang pada intinya pun di ajaran agama kita ya, itu kan di dalam Islam juga mengajarkan ada satu nilai rahmatan lil alamin. Betul. Bahwa kita menjadi rahmat buat alam semesta. Yang bagiku teman-teman sebagai seorang Kristen itu aku mind blown banget loh. Betul. Dengan satu nilai itu. Karena memang juga di dalam kekristenan juga dari kecil kita diajarkan untuk menjadi berkah buat sesama, untuk dapat menjadi berkat buat sesama. Nah, itu menurutku kalau nilai-nilai seperti itu kita tanamkan, aku yakin sih kayak gitu-gini nggak bakal ada ya. Karena kita benar-benar menanamkan bahwa apakah yang kita share ini banyak manfaatnya ataukah mudorotnya. Nah, di dalam Islam juga sebenarnya itu kebetulan agama saya ya teman-teman ya, itu juga dijelaskan. Masih Islam? Masih dong. Masih. Anda jangan mancing-mancing, Bos. Iya. Jadi sebenarnya teman-teman di dalam Islam itu juga dijelaskan bahwasannya kita itu harus tabayun dulu ketika kita mendengarkan berita yang belum valid kebenarannya. Tabayun itu apa? Tabayun itu klarifikasi. Oh, klarifikasi. Jadi prasangka-prasangka kita itu kita kesampingkan dulu, terus kemudian kita klarifikasi apakah benar hal tersebut kayak gitu. Lah ternyata salah kan kayak gitu. Nah, sebelum kita klarifikasi terus kemudian kita sudah melempar bola panas. Nah, itu kan jadi berbahaya. Betul. Nah. Makanya HP kita aja udah smart, kitanya juga harus jadi smart juga. Betul.
Jadi itulah teman-teman komentar-komentar unik netizen kita terkait isu Taliban. Dan kalau teman-teman ada saran next episode di Perspektif kita mau bahas apa, langsung aja tuliskan di kolom komentar. Kita tunggu dan kita juga bisa diskusi di sana. Nah, kita sangat terbuka ya teman-teman. Jadi sampai jumpa di konten Perspektif kita yang selanjutnya. Salam pisalam. Salam pisalam. Dah.